masih kelihatan basah terus. Pas dicium itu tanahnya bau bangkai. Bisa ya? Istri saya nelpon lagi, ya tapi ini tanahnya bau bangkai. Loh, saya udah langsung pikirannya udah kemana-mana. Itu diolesin minyak itu, keluar gitu mas barang dari dalam. Keluar apa mas? Macam kayak kawat. Kawat? Iya. Panjang? Ya panjangnya sekitar segini lah, 1 jari itu ya. Tapi dia enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Mipin. Bagi teman-teman Lintang Misteri yang saya muliakan, semoga kalian sehat selalu, murah rezeki dan panjang umur dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke. Semoga kalian selalu berkah dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan untuk kesempatan kali ini, alhamdulillah saya mengundang narasumbernya lagi nih, yang kemarin namanya Mas Suroso. Kemarin ada yang komennya, diundang lagi nih Mas Suroso ini, alhamdulillah dalam keadaan sehat ya Mas ya. Alhamdulillah. Dan beliau akan menceritakan pengalamannya lagi. Kemarin kan cerita tentang pelaku pesugihan. Dan kali ini Mas Suroso punya cerita pernah dikirim santet oleh kakak iparnya sendiri, masalah keluarga. Dan beliau pernah mengalami serangan santet tersebut seperti stroke yang mati separuh, dan bentuknya itu media kuburan, tanah kuburan, baunya bangkai. Oke, sebelum kita cerita seperti biasa, sapa dulu dong Mas Suroso. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Kemarin ada yang komen nih Mas, panggil lagi gitu. Mas sehat Mas? Alhamdulillah sehat semua. Udah kerja belum lah Mas? Ya saat ini masih cari-cari ya. Cari-cari yang berkah. Yang penting halal Mas ya. Halal yang penting. Jangan nyolong gitu. Jangan Sudah siap Mas? Siap. Alhamdulillah Mas Suroso sudah siap ingin menceritakan cerita pengalaman yang penuh mistis. Tak perlu lama-lama lagi. Lintang Misteri yang terupdate dan tiada PKP. Ya, jadi ceritanya begini. Dulu sekitar tahun 2008, 2009 itu saya kan kehidupan di Jakarta Mas, perantauan. Oh perantau? Iya, saya perantauan. Akhirnya saya ketemu istri saya di Jakarta juga, ya udah hidup di Jakarta. Waktu itu alhamdulillah saya kerja lancar Mas. Saya di sana kerja supir pribadi. Nah, kejadian itu awalnya itu saya mau dibelikan rumah sama mertua. Karena mertua ngerasa saya sama istri yang belum punya rumah. Sedangkan kakak-kakaknya sudah punya rumah semua. Mertua mau beliin rumah buat saya sama istri. Ya saya namanya mau dibelikan rumah ya otomatis ya saya terima gitu kan, namanya saya juga belum punya rumah, saya juga udah seneng. Ya udah, saya waktu itu masih kerja ya. Waktu itu saya masih kerja nyupir. Sore hari sebelum maghrib itu istri saya nelpon Mas. Istri saya nelpon, ya ini di depan pintu kok ada tanah kayak disebar gitu. Nah, tanah apa? Ya udah disapu aja, orang cuman tanah kok ngapain nelpon. Saya berpikiran seperti itu gitu. Ya udah, tapi tanah itu nggak disapu dibuang sama istri saya, tapi disapu, dikumpulin, diambil. Karena istri saya curiga tanah itu kok nggak kering-kering, masih kelihatan basah terus. Pas dicium itu tanahnya bau bangkai. Bisa ya?
Istri saya nelpon lagi, ya tapi ini tanahnya bau bangkai. Loh, saya udah langsung pikirannya udah kemana-mana aja Iya. ini. Tanah dari mana bau bangkai? Gitu. Ya udah buang aja, buang lah. Buang aja, nggak ada apa-apa. Masih mencoba berpikir positif. Selang itu saya pulang kerja ya masih biasa, normal-normal aja. Kemudian besok harinya istri saya pamit mau pulang ke kampung untuk beli rumah. Karena beli rumahnya di kampung gitu kan. Iya. Di Jawa Barat. Karena istri saya orang Jawa Barat. Istri saya di kampung selama 3 hari sama anak saya. Saya masih tetap kerja aktivitas seperti biasa. Sudah 3 hari istri saya dari kampung balik lagi ke Jakarta, baru mulai muncul keanehan-keanehan, keganjilan lah, kejadian-kejadian yang ganjil gitu. Dari mulai istri saya mulai ngoceh nggak karuan gitu ya, ngomong-ngomong sendiri nggak karuan, ya gitu makin lama nggak ngenalin saya. Jangankan saya, anaknya sendiri pun dia nggak kenal, nggak tahu. Bahkan anaknya mau deketin aja nggak mau. Hilang ingatan gitu ya. Iya, seperti hilang ingatan. Udah gitu dia maunya pokoknya keluar dari rumah lari, ngamuk-ngamuk aja itu. Sampai yang namanya saya pegangin itu saya nggak kuat, Mas. Tenaganya kuat. Padahal tenaga perempuan seberapa, tapi Iya. saya pegangin sendiri itu nggak kuat. Sampai hancur badan saya ini, kena cakar lah, kena gigit apa. Gigit. Iya. Wah, hancur tangan saya kanan kiri. Udah, akhirnya saya nelpon mertua. Ya. Mertua tak suruh datang ke Jakarta. Mertua datang ke Jakarta. Terus saya ini gimana begini solusinya? Terus kalau di sini mau berobat kemana? Saya bilang gitu. Ya udah bawa pulang lagi aja dulu. Pulang lagi ke kampungnya dia. Saya antar waktu itu. Di perjalanan di mobil pun dia ngamuk mau turun dari mobil. Langsung mau turun gitu. Mau turun dari mobil. Gimana coba dalam mobil? Saya megangin aja. Oh ya nggak boleh lengah itu saya. Bang lengah mungkin dia dibuka ya. Udah, iya. Nyampe rumah, nyampe kampungnya dia. Ada yang nyaranin tetangganya itu. Coba aja dibawa berobat ke Bogor. Waktu itu saya lupa itu namanya siapa. Di Bogor itu jadi semacam kayak padepokan gitu, Mas. Kayak padepokan. Akhirnya saya bawa berobat ke situ. Pertama kali berobat ke situ itu dikasih obat ya. Dikasih obat itu kecil-kecil butiran gitu, hitam itu warnanya. Kayak intan itu. Bukan sih, kayak ramuan tapi dibikin pil itu bulat warna hitam itu. Warnanya hitam gitu. Kecil-kecil berarti Mas. Kecil. Itu sekali minum 3 butir. Ya. Dan 1 butirnya itu dihargai 300.000. Kali 3 900. Kali 3 900. Sekali minum 3. Sekali minum 3. Kalau udah diminum di situ 3, pas mau pulang dikasih lagi air rajahan. Jadi air putih dikasih rajahan itu. Itu pokoknya disuruh minumin air itu. Kalau nanti udah setengah botol, tambahin air lagi, diganti lagi kertasnya, kertas rajahannya itu. Begitu terus. Itu airnya aja 1.500.000, Mas. Tambah 900. Itu 2 juta. 2.400.000 ya. Terus Itu sekali berobat. sekali berobat. Tapi konsultasi bayar nggak, Mas? Konsultasinya nggak bayar. Gratis ya. Iya. Ya udah, waktu itu karena berhubung saya kerjanya di Jakarta. Istri saya taruh di kampung biar dekat bolak-baliknya. 1 minggu sekali saya pulang ke kampung bawa istri berobat.
Ya terus segitu aja terus. Saya tinggal berangkat lagi. 1 minggu saya libur pulang lagi. Terus selama 1 tahun itu jalan, Mas. Berobat di situ. 1 tahun bolak-balik itu. Bolak-balik. Udah berapa juta itu habisnya, Mas? Waduh, saya kurang tahu dah, kalau dihitung mah nggak tahu. Yang pasti saya udah habis mobil 1 sama motor 1. Udah habis. Iya, habis untuk berobat. Itu yang dirasakan istri saya. Itu lidahnya itu kayak mati rasa. Memang kelihatan lidahnya putih. Pucet, Ya. kayak mati rasa. Terus perasaan kepalanya gede, tapi kakinya kecil. Rasanya itu. Rasanya seperti itu. Itu selama 1 tahun berobat begitu terus, dan akhirnya saya sendiri pun kena. Waktu itu bisanya saya berhenti jadi supir karena saya kena juga. Nah, Jadi bagian mana, Mas? sebelah kiri ini saya, sini ini mati rasa, Kayak stroke katanya. kayak stroke, nggak bisa gerak. Dah. Kalau diem kaki, Mas? aja. Kaki masih bisa gerak, tapi tangan aja nih segini, nggak bisa gerak. Ya kayak lumpuh aja begini aja udah. Aktivitas ya udah yang satu ini. Itu saya ngerasain seperti itu selama kurang lebih 7 bulanan. Sakit, Mas? Sakitnya enggak, tapi sama sekali enggak bisa gerak. Mati katanya. Mati, total mati. Dicubit pun enggak berasa. Tapi dingin nggak, Mas? Dingin, Dingin. tapi dicubit enggak berasa. Dipakai jarum juga enggak berasa. Periksa ke dokter ya katanya stroke ringan. Begitu aja. Tapi malah kaki nggak apa-apa. Kaki enggak apa-apa, tapi cuma tangan. Tangannya. Itu selama 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan Nggak saya nyoper ya tuh. nggak nyoper udah. Akhirnya berhenti kerja. Istri berobat 1 tahun juga nggak ada perubahan. Masih utuh. Masih utuh, sayanya kena begitu sendiri. Udah Jadi- puluhan juta berarti, Mas? Iya, jadi bener-bener ekonomi hancur. Cur itu. Padahal waktu itu saya lagi enak-enaknya kerja. Enak itu dulu. Kerjaan paling enak itu yang saya rasakan. Bosnya baik. Sampai punya mobil, Mas. Sampai punya mobil, alhamdulillah saya waktu itu. Dari hasil kerja mobil pribadi. Ya itu yang saya rasakan begitu. Terus saya bilang sama kakak saya yang di sini, yang di Pekalongan, saya telepon, saya ngalamin masalah begini. Saya ceritain masalahnya dari awal begini sampai istri begini, sama anak aja dideketin nggak mau. Kalau ketemu orang pengennya ngamuk, lari, kabur dari rumah. Terus solusinya bagaimana? Ya udah, coba kamu pulang aja ke sini, bawa pulang istri kamu sama anak kamu lah. Saya bawa anaknya gimana, wong istri aja nggak mau deket sama anak, saya bagaimana? Akhirnya dijemput saya dari sini sama kakak, dijemput dari Pekalongan, Jakarta bawa pulang ke sini. Nah, Masa kan nggak bisa gerak. Saya soalnya nggak bisa gerak. Ya gitu, di sini saya disaranin lagi sama kakak saya itu suruh berobat di daerah Kandang Serang. Kandang Serang, kalau Iya, Kandang Serang, Kajen ke sana Kajen, itu ya. ya. Kajen Selatan lah gitu kan. Iya, Kandang Serang. Oh, desanya apa ya? Saya lupa itu. Pokoknya daerah Kandang Serang gitu. Satu. Dan di sana itu saya bukan ketemu ustadz, bukan ketemu kiai. Terus terang saya ketemunya dukun. Dukun. Iya. Pakaiannya kayak apa, Mas? Ya pakaiannya biasa aja sih. Biasa. Nah, pakaian biasa aja. Kayak pakaiannya orang kampung biasa. Orang kampung. Nah, Tapi itu dukun. ya, tapi itu jelas dukun. Nah, di situ hari pertama saya konsultasi, saya cerita begini. Itu yang dipegang pertama kali saya memang. Tapi ajaibnya nih Mas ya,
pertama saya yang dipegang sama itu dukun itu, 2 hari saya langsung sembuh, Mas. Sembuh total. Saya bisa gerak lagi tangan kiri, bisa ngangkat, Iya, bisa apa, normal mal. dukun itu ya. Ya, ajaibnya di situ. Ya. Dipegang di los atau gimana, Mas? Iya, diusap-usap Usap, pakai ya. minyak gitu. Nggak tahu minyak apa, saya nggak Ya. tahu lah. Pokoknya berasa minyak aja. Kalau air nggak seperti itu. Ya. Sembuh. Dan baunya ya lumayan wangi sih minyaknya Ya. gitu. Itu 2 hari saya sembuh Langsung berarti, Mas. langsung. Saya tambah yakin dong. Ya, Ingin. Wah, ini berarti pikiran dari saya ini orang sakti. cocok gitu. Cocok nih. Tapi ada biaya, Mas? Ada. Berapa itu, Mas, dulu, Mas? Kalau itu waktu saya ngeluarin 500.000. 500. Ya, itu buat saya. Ya. Nah, keesokan harinya kan untuk istri saya yang berobat. Setelah istri saya mungkin diraba sama dia gitu kan. Dia bilang, wah ini penyakitnya nggak wajar. Gitu. Kenapa Mbah penyakitnya? Gini. Ini ada yang nyerang, ada yang ngirimin kamu. Iya. Ya dalam hal ini saya sih nggak mau suujon atau bagaimana gitu kan. Cuman kata dia ini yang nyerang kamu masih keluarga kamu. Oh, dukunnya tahu itu. Iya, dukun itu bilang seperti itu. Lah kok bisanya Mbah? Lah kamu ada masalah apa? Saya cerita awalnya ya karena saya mau dibelikan rumah Mbah. Dengan kakak-kakak saya kan udah punya rumah semua. Iya. Dan dalam bayangan istri saya yang kelihatan itu wajahnya kakak ipar saya itu. Selalu ngelihatnya dia. Disiap berarti ya? Ya. Wah ada dia. Gitu. Terus kabur. Ngamuk. Gitu. Begitu kali dia ngucap. Ada si Anu. Iya. Ya udah langsung. Kumat. Dia. Ngamuk-ngamuk lagi. Mau kabur lagi. Ya gitu. Dan akhirnya ya itu si dukun itu bilangnya begitu, ini memang masih keluarga kamu sendiri yang nyerang, tapi nggak usah dibalikin, sini saya sembuhin aja, saya obatin. Yeah. Gitu. Terus gimana Bang? Besok kamu kesini lagi. Kamu harus beli minyak sama apa namanya itu, suruh nyari perkutut putih. Yeah. Minyak perkutut putih. Nah saya nggak tahu Mbak belinya di mana, saya bilang gitu kan, saya nggak tahu belinya. Ya udah kalau nggak mau, kamu nggak tahu, titipin biar saya yang beli. Waktu itu harga minyaknya aja 450.000. Itu minyaknya. Yang lain perkutut putihnya dia bilang harganya 700.000. Semuanya ratusan ribu ya? Iya. Yeah. Nah, gitu, dan lainnya itu pokoknya semua saya ngasih uang itu 2 juta. 2 juta. Ya. Lengkap gitu ya? Lengkap. Ya udah Mbak, ini tak kasih uangnya. Besoknya saya ke situ lagi sama istri, diantar sama kakak saya juga, karena saya kan belum berani nyetir walaupun sudah sembuh, saya belum berani. Kakak saya diantar, dan di situ juga terjadi keajaiban yang saya baru pertama kali ngelihat Mas. Itu minyak yang dibeli sama simbahnya itu dibuka segelnya, kan di botol segini nih Mas tingginya nih. Dibuka segelnya. Minyaknya diolesin di pundak sebelah kiri, ya. Belakang sebelah kiri punya istri saya. Saya duduk di belakang istri saya karena memang disuruh duduk di situ. Setelah itu diolesin minyak itu, keluar gitu Mas barang dari dalam. Keluar apa Mas? Macam kayak kawat. Kawat? Iya. Panjang? Ya panjangnya sekitar segini lah, 1 jari itu ya? Ya. Tapi dia nggak lurus, bengkok-bengkok. Iya. Kawat itu 1,
Gede nggak mas kawatnya atau kecil itu? Ya kayak itu loh, kawat tembaga yang daleman. Warnanya tembaga itu? Warnanya begitu. Keluar? Keluar sama anak kelabang yang masih merah kecil. Itu asli saya lihat sendiri. Kayak sulap berarti mas? Iya. Jadi ya wallahu alam, saya nggak Wallahu tahu. alam. Saya nggak tahu itu gimana, saya nggak Ya, tahu ya. Cuman waktu itu kan saya yakin karena dia juga bisa ngobatin saya ya, langsung sembuh gitu. dalam waktu 2 hari gitu kan. Iya. Saya tambah yakin aja kan. Yakin mantep banget lah. Udah ini dari situ sudah kata dia, udah ini bawa buat jaga-jaga. Saya dikasih macam apa ya namanya, kalau saya bilang jimat lah, kayak jimat itu. Iya. Bungkusan hitam segini tapi ada tulisan-tulisan Arabnya, tapi saya nggak tahu, Kerajaan. nggak bisa bacanya saya. Segini mas? Segini kecil lah. Minyak Ini, itu kan? hitam, bungkusan kain hitam itu 2. Iya. Saya disuruh pegang 1, istri disuruh pegang 1. Tetapi yang semula saya yakin bahwa istri saya bakalan sembuh, itu ternyata sampai rumah nggak sembuh juga. Nggak sembuh juga. Iya. Ada yang lain nggak mas selain kawat itu mas? Yang keluar cuma itu aja sih. Nah itu. Nah, kawat sama anak kelabang yang masih kecil banget itu. Keluar dari pundak belakang. Keluar dari muda belakang sini. Tapi nggak sembuh. Bawa pulang nggak sembuh juga. Masih utuh. Masih utuh. Padahal dia 2 juta. Udah 2 juta. Dan itu pun berarti setelah berobat di dukun itu selama 1 tahun nggak ada perubahan mas. Tapi masnya sembuh ya? Tapi saya sembuh sama sekali. Di situ itu selama 1 tahun saya kalau malam, namanya sama istri ya kita tetap apa namanya, istilahnya sebagai suami istri gitu kan ya, tetap gitu, kalau tidur gimana deket ya deket gitu, ngelonin anaknya bareng. Tapi terus terang selama 1 tahun itu saya nahannya apa, karena aroma mulut istri itu busuk banget baunya. Busuk? Ya. Kayak apa mas? Aduh, kayak saya ceritain kayak gimana ya, pokoknya busuk banget. Aromanya itu ya? aroma busuk. Aroma busuk. Bangkai tikus itu masih kalah. Kalah. Iya. Tapi masa kuat ya? Ya saya tahan aja. Tahan. Sebenarnya nggak kuat, tapi kalau saya nggak kuat di depan istri saya kan otomatis tersinggung kan. Iya. Saya bertahan. Tapi dampaknya apa mas setelah berobat di dukun tersebut sampai nggak sembuh itu? Dampaknya ya istri saya nggak bisa ketemu sama orang, malu katanya. Malu. Minder. Perasaan dia masih utuh aja. Kepala gede, kaki kecil banget. Jadi kalau ketemu sama orang, malu. Selalu ngumpet. Ada entah siapa aja, entah adik saya yang datang ke rumah, ngumpet. Kakak datang ke rumah, ngumpet. Selalu ngumpet, nggak mau ketemu sama orang. Dan perasaannya dia takut, selalu takut. Takut itu. Iya. Nggak mau ketemu orang, terus takut. Selalu ngumpet. Tapi karakter masih istri jenengan, bukan makhluk gaib itu. Ya masih istri. Karakter Masih istri ya? Iya. Ya masaknya masak, tetep gitu. Cuman mendingnya kan sama anak dia sudah ngenalin, sama saya juga udah ngenalin gitu. Yang tadinya dia merasa nggak kenal sama saya. Ya. Jadi akhirnya udah kenal lagi sama saya, anak juga udah dimomong lagi gitu. Cuman begitu dampaknya selama 1 tahun. 1 tahun. Iya. Bau busuk ya. Iya. Dan itu pun namanya kita suami istri. Hubungan biasa itu, walaupun ini karena ya namanya suami istri, dia masih punya nafsu, saya juga yang minta ya sudah bergaul sunnah rasul sunnah rasul seperti biasanya.
Dan saya nggak tahu kalau istri saya itu hamil. Hamil. Ya, sampai hamil saya nggak tahu. Selama kehamilan dia juga yang namanya periksa ke bidan juga nggak pernah. Minum nutrisi apa, susu apa juga nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Itu pun anak saya ini yang kedua lahirnya nggak 9 bulan, Mas. Berapa bulan, Mas? 11 bulan. 11 bulan. Ya, Udah lebih berarti. lebih. 11 bulan baru lahir anak saya. Tapi anak saya yang kedua ini benar-benar membawa berkah. Karena dengan kelahirannya anak saya, istri saya sembuh total. Cowok atau cewek, Mas? Cewek. Karena ya setelah lahir sembuh kan? Sembuh total. Benar-benar sembuh total. Tapi normal loh bayinya, Mas? Normal. Lahir normal biasa. Itu dia. Mungkin ya hikmahnya di situ juga kali ya. Anak saya itu mungkin ya penyembuhnya atau bagaimana itu. Saya nggak tahu, entah penyakitnya keluar bareng dengan anak saya. Saya nggak tahu. Tapi itu masalah apa? Berarti masalah warisan rumah atau gimana kok sampai nyerang santet itu? Jadi mungkin ada rasa iri. Iri. Iya. Tapi saya juga bingung kenapa dia harus iri sedangkan dia juga udah punya rumah sendiri. Kan gitu. Apa karena dia irinya dia bikin rumah sendiri tapi saya kok dibeliin gitu ya, saya nggak tahu. Orang mana, Mas, kakak iparnya, Mas? Orang Jawa Barat juga, tepatnya Banten. Itu benar yang nyerang itu kakak ipar? Iya. Awalnya tahu gimana, Mas? Karena sudah berapa orang yang saya tanyain jawabannya seperti itu semua. Kakak ipar itu? Ya, masih keluarga terdekat kamu. Seperti itu aja. Tapi nggak ada hubungan darah, tapi keluarga terdekat. Terus bolak-balik ke Bogor itu sampai habis semua itu kan ya? Itu berarti kalau di total mobil saya aja, saya waktu itu beli Mazda Vantrend waktu itu. Karena saya mampunya beli itu 26 juta. Sama motor Supra X125 keluaran pertama gitu. Masih jaya-jayanya kan? Masih jaya-jaya. Tapi setelah terkena santet tiba-tiba hancur semua itu ekonomi. Hancur semua ekonomi. Tapi masa punya rasa dendam? Tadinya sempat punya. Mau nyerang balik. Mau nyerang balik, tapi saya dikasih tahu nggak usah dibalikin, nggak usah diserang balik. Percuma. Itu ada yang ngasih tahu saya ya, Ustadz lah. Ya. Karena saya cerita sama Ustadz itu. Nah, sama Ustadz itu begini-begini. Udah, nggak usah dibalikin, nggak usah diserang balik. Nggak ada habisnya kalau seperti itu. Tinggal intinya kalau bisa kamu pasrah sama Yang Maha Kuasa aja. Kamu pasrahkan, ikhlaskan, udah ambil hikmahnya aja. Berarti itu selang berapa tahun, Mas, selama kena santet itu? Berarti kurang lebih 3 tahunan. 3 tahun. Ekonomi hancur. Ekonomi hancur. Kerjaan juga udah nggak kerja lagi. Tapi masa punya sempat ke situ kerjaannya untuk bisa sopir lagi itu? Waktu itu sempat. Terus? Sempat ke Jakarta lagi, saya sendiri. Ya. Istri saya tinggal di sini. Saya ke Jakarta lagi, mau masuk kerja lagi bagaimana gitu. Ya namanya saya berhenti kerja juga udah lama, otomatis dia kan udah dapat sopir baru lagi kan. Udah punya yang lain gitu. Iya, akhirnya saya nggak bisa. Bosnya baik atau, Mas? Bosnya baik banget. Baik, ya. Baik banget. Sampai Masnya punya mobil gitu. Iya. Hasil dari sopir. Hasil dari sopir itu. Gede, berarti pas waktu itu tahun 2008, Mas? 2008 waktu itu gaji pokok saya aja itu 2.800.000 per bulan. Per bulan. Terus uang lembur itu per jamnya itu 20.000. Masalah apa namanya? Bulanan itu maksudnya belanja bulanan itu ditanggung sama bos. Bersih ya? Bersih. Jadi tiap 2 minggu sekali saya pasti dikasih sembako komplit.
Tapi kalau dihitung-hitung bolak-balik ke Bogor itu Padepokannya, itu semuanya kalau di total berapa juta, Mas? Ya kurang lebih ya 30-an lebih, Mas. Tapi nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Tapi anehnya masa pas waktu di kandang serang itu Iya. dukun ya, sembuh gitu kan. Itu yang saya nggak habis pikir, Mas. Ya, Terus terang nggak habis pikir. ya. Di sana nggak ada perubahan, begitu di sini ketemunya bukan ustadz, bukan kiai, tapi dukun, megang saya 2 hari sembuh. Sembuh. Itu biaya 500 tuh ya. Biaya 500.000 untuk saya. Besoknya lagi bayar lagi. Besoknya lagi bayar lagi untuk istri saya 2 2 juta. juta. Waktu itu dulu tahun 2008 Mas, itu banyak Mas ya? Ya gede, Mas. Iya. Bagi saya gede. Itu hasil jual. Iya, mobil. sisa-sisa. Sisa. Sisa-sisa. Sisa-sisa Iya. jual mobil, jual motor, apa gitu buat pulang ke Berarti sini. selama 3 tahun terkena santet itu Mas nggak kerja gitu kan? Nggak bisa kerja saya. Tengah kakinya, tangannya gitu kan. Tapi kan selama 3 tahun saya nggak kerja, 1 tahun pertama kan bos saya masih ngasih subsidi. Oh, masih ada subsidi. Ya, walaupun nggak sebulan penuh gaji, tapi masih ada subsidi. Transfer itu Mas. Ya, Kok bisa tega banget itu Mas ya? itu dia yang saya nggak habis pikir, Mas. Kenapa sampai berpikiran seperti itu? Dengan setelah saya sering konsultasi sama temen, sama ustadz, sama siapa yang saya kenal. Tapi itu sudah kodrat Mas, setiap manusia itu kalau masalah ahli waris itu pasti main santet, itu pasti dari berbagai daerah itu pasti. Kalau saling membunuh itu juga pasti. Secara langsung itu ada juga kasus ya Mas. Masalah ahli waris tuh main bacok-bacokan itu kan daerah Jawa Timur mungkin ya. Ini teman-teman kan pasti pada tahun ya. Jadi masalah ahli waris itu pasti mainnya pasti saling membunuh. Itu sudah kodrat mungkin ya. Tapi mudah-mudahan kita selalu terhindar dari itu ya Mas. Iya, mudah-mudahan. Tapi nasibnya si kakak Ipar gimana Mas sekarang Mas? Setelah masa dia sembuh terus gimana kondisinya, atau ada balasannya dari orang lain atau gimana? Ya sekarang balasannya yang sekarang saya dengar informasinya sakit-sakitan sekarang. Sakit-sakitan? Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sakit apa Mas? Iya, kayaknya sih daleman dia, seringnya batuk sih dia. Yang saya dengar itu begitu. Yang dengar informasi? Iya, dengar informasi itu seperti. Sekarang tinggalnya di mana Mas itu? Di Jakarta masih dia. Mungkin balasan. Ya mungkin ya. Allah alam ya. Kita nggak tahu ya. Ya kita doakan semoga sembuh Mas gitu. Ya intinya saya juga nggak ada dendam sama dia. Saya juga nggak ikut-ikutan ngirim santet lah apa, karena yang saya pernah baca di buku, main santet pun kan butuh dana Mas. Iya. Tapi masa pernah jenguk ke situ kakak Ipar? Pernah. Main pernah. Masih sakit? Masih. Yang sakit ntar sembuh, dia bisa ngojek lagi, begitu ntar sakit lagi, udah gitu aja. Badannya habis sekarang, kecil. Habis? Ya, kurus. Tapi ketemu Mas malu nggak atau gimana itu wajahnya? Ya wajahnya seperti kayak celingukan gimana gitu ya. Iya, rasa nggak enak gitu kan. Risih apa gimana gitu ya. Masa dia sehat gitu. Iya. Tapi sampai sekarang Mas tapi nggak ada kejadian aneh lagi? Alhamdulillah nggak. Ya setelah kejadian itu. Iya. Alhamdulillah nggak ada. Itu kan dulu pas tuh sebelum menikah pernah ngelakuin pelaku sekian, tapi sekarang malah kena santet. Sekarang malah kena santet begitu. Ya udah. Mungkin itu batas terkena santet itu sudah punya anak 1 berarti Mas? Sudah punya anak 1. Masih jaya ini ya, punya mobil, punya motor, punya rumah sendiri. Itu Masnya rumahnya sekarang atau gimana? Enggak, itu jadinya rumah yang dibeli sama mertua itu akhirnya juga saya nggak mau nempatin juga, istri saya juga nggak mau nempatin, akhirnya dijual lagi. Dijual? Iya. Ya terus tempat yang sekarang? Yang sekarang ini baru. Beli rumah atau bangun? Bangun dari tanah awal. Milik mertua atau sendiri? Enggak, kita beli sendiri juga. Wah, berkah Mas. Alhamdulillah. Hasil dari hikmah santet gitu kan, terus Masnya sampai sekarang sehat, nggak terkena lagi ya Mas. Tapi sholat jalan Mas? Alhamdulillah masih jalan, walaupun ya masih ada yang bolong.
yang penting kita belajar terus mas. Iya betul, karena masih perlu Aku juga bimbingan. subuh juga kesiangan terus Nah. mas. Kita yang namanya umat kan nggak bisa sepenuhnya seperti nabi kita yang mas akan yang Nabi Muhammad SAW, tapi kita selalu belajar untuk menjadi yang baik mas. Iya. Aku juga dulu juga nggak enak mas kan. Anak sekarang udah berapa mas? Anak 2 masih tetap Sehat 2. semua ya mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang masih belum ada kerjaan tetap ya. Ya, sekarang masih nyari-nyari ya, serabutan masih tetap. Penting halal dan ikhtiar terus mas. Iya. Berdoa yang Allah itu pasti akan beri rezeki ya mas. Yang penting jalannya halal, jangan nyimpang ya. Iya. Mas kan sudah pernah ngelakuin pesugihan tapi gagal. Itu. Tapi kadang-kadang pikiran nggak mas, ingin ngelakuin pesugihan lagi nggak? Ya kadang-kadang kalau pas pikiran lagi kacau, pengen lagi. Pesugihan gitu. Ya, tapi ya mungkin masih kasih perlindungan. Heeh. Akhirnya tetap sadar lagi. Jangan sampai. sampai. Jangan sampai. Sekarang mas umurnya berapa ini mas? Saya berarti umur sekarang 48. Moga panjang umur ya mas. Amin. Berkah dunia dan akhirat. Tapi utang mas, punya utang gitu. Nah, kalau hutang sih saya rasa wajar sebagai Wajar. manusia ya. Masih Aku ada. sendiri juga masih punya utang, masih Ya. belum bisa kembalikan mas, tapi kan tetap ikhtiar terus ya. Ya, Semoga saya minta doanya mas Lintang Misteri ke depannya semakin berkembang Amin, gitu ya, amin, walaupun semoga. masih sekarang masih sepi. Jadi kemarin banyak yang komen nih masalah kamera gitu, suara ya wajar lah, kita kan masih alat seadanya mas, tapi insya Allah tetap konsisten dan semangat untuk Lintang Misteri gitu kan, nggak ada kata nyerah, insya Allah tidak ada mas, tetap kita konsisten bikin video walaupun kita kamera masih pakai HP, semoga kita semakin tambah berkah ya mas. Amin, amin. Barangkali ada pesan nih mas untuk teman-teman nih. Ya, pesan saya cuma satu ya, untuk Masalah santet ya. teman-teman semua. Masalah santet, jangan sampai walaupun kita punya nggak suka atau iri sama seseorang, jangan sampai main santet, karena nggak ada untungnya sama sekali, yang ada rugi pada diri kita sendiri. Karena apa? Melakukan santet udah pasti butuh modal gede, dosanya juga nggak bakalan diampuni. Jadi walaupun misalnya kita punya masalah sama seseorang, kita selesaikan dengan kepala dingin, kita bicarakan baik-baik, insya Allah pasti ada solusinya. Cukup mas. Cukup. Nah, kedepannya besok-besok ada cerita lagi mas. Masih banyak sebenarnya. Masih banyak kok. Ya, pengalaman mistis saya itu sebenarnya masih banyak. Iya. Nanti kalau ada yang komen saya panggil ya mas. Siap, insya Allah. Teman-teman yang komen atau ingin panggil Mas Suroso, nanti insya Allah kita akan panggil lagi. Maka jangan bosan komen ya, tetap terus pantau Lintang Misteri. Dan insya Allah dengan pribadi saya nggak akan menyerah, tetap kita konsisten bikin video. Masalah kualitas kita masih apa adanya, tapi tetap semangat terus. Semoga kedepannya tambah sukses ya mas. Amin, amin, amin. Semoga video Mas Suroso bisa diambil hikmahnya atau diambil pelajaran kita semua. Jadi sama santet atau teluh, kita jangan sampai punya rasa dendam, jangan mas. Iya, jangan sampai. Masnya sendiri Mas Suroso alhamdulillah dia punya hikmah dari terkena santet dan sampai sekarang sehat walafiat ya mas. Alhamdulillah. Walaupun rezeki masih belum stabil, tapi ini musim-musim semua kerjaan sepi mas. Banyakin sholawat dan istighfar, sholat waktu jangan kita tinggalkan, jangan, itu sudah kewajiban kita semua. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai sini Lintang Misteri pamit, semoga bisa ada hikmahnya pun manfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya di Lintang Misteri, antara ada dan tiada mereka ada. Makasih mas.